Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dimanapun berada. Dua harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Baik, saudara, pernahkah Anda berkata dalam hati, nanti saja kalau sudah tua saya akan bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Atau nanti saja setelah saya begini baru saya mengikut Tuhan. Nanti saja kalau sudah urusan dunia sudah selesai, saya akan bertobat. Tapi pernahkah kita berpikir apakah kita pasti sampai pada hari tua? Dan kalaupun Tuhan memberi umur panjang, apakah hati kita akan lebih mudah bertobat pada saat hari itu? Nah, renungan pagi ini mungkin akan mengubah cara pandang kita Bapak Ibu tentang pertobatan. Nah saudaraku, selamat datang kembali dalam program Santapan Rohani, Yesus Jawaban. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman Tuhan sebagai suara Tuhan yang berbicara kepada kehidupan kita hari ini. Amin. Semakin dekat kepada Kristus, mari kita renungkan bersama firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang memberkati kami. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Urapilah hati dan pemikiran kami, untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi setiap pendengaran telinga yang mendengarkan, sehingga kami dapat mengerti, dapat merasakan kuasa Tuhan, dan berkaryalah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa tuamu, pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, ya. Salah satu kalimat yang sering terdengar dalam kehidupan rohani adalah ini kehidupan rohani. Kehidupan rohani sering berkata demikian, nanti saja kalau sudah tua saya bertobat. Nanti saja setelah itu urusan ini selesai saya bertobat. Ada yang berkata demikian ketika masih muda. Ada yang berkata demikian ketika sedang menikmati keberhasilan. Ada yang berkata demikian ketika sedang sibuk mengejar impian. Seolah-olah pertobatan dapat dijadwalkan sesuka hatinya. Padahal Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hari esok kepada siapapun. Yang Tuhan berikan kepada kita hanyalah hari ini. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu.
secara historis Bapak Ibu. Ini kitab pengkhotbah ditulis pada masa tua Raja Salomo. Kitab pengkhotbah ini, Raja Salomo adalah orang yang pernah memiliki hampir segala sesuatu yang diinginkan manusia. Dia kaya, dia punya kehormatan, dia punya kekuasaan, bahkan hikmat, punya kemegahan, Bapak Ibu. Namun di masa tua, ia menyadari bahwa semua yang dicari manusia tanpa Tuhan itu pada akhirnya adalah kesia-siaan. Nah, karena itu ia memberikan nasihat yang sangat berharga ini. Nasihat yang sangat berharga, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi tidak bisa disangkal Bapak Ibu, nasihat seorang raja, seorang yang kaya, seorang yang hampir memiliki seluruh apa yang dia inginkan dalam dunia. Salomo adalah orang yang pernah memiliki hampir semua yang diinginkan manusia. Saudaraku, dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bukan nanti, bukan setelah tua, tapi sekarang. Amin. Mengapa Mengapa Salomo berkata demikian? Karena semakin lama seorang hidup dalam dosa, semakin keras pula hatinya terhadap suara Tuhan. Dosa yang terus dipelihara dapat menjadi kebiasaan. Kebiasaan dapat menjadi ikatan. Dan ikatan dapat membuat seseorang itu semakin sulit merespon panggilan Tuhan. Itu sudah. Banyak orang berpikir bahwa bertobat nanti akan lebih mudah. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya, saudara. Semakin tua semakin tidak bisa diarahkan. Semakin lama seseorang menolak suara Tuhan, akan semakin tumpul kepekaan rohaninya. Tidak peka lagi, tumpul. Seperti besi yang lama tidak diasah. Seperti tanah yang terus mengeras karena panasnya matahari. Hati manusia pun dapat menjadi keras apabila terus menolak firman Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan berarti orang tua tidak bisa bertobat. Tidak. Ini berarti bukan bahwa nanti tua tidak bisa bertobat. Tidak. Tapi Alkitab mencatat penjahat di sebelah yang disalib, yang bertobat pada saat terakhir-terakhir hidupnya, Yesus berkata kepadanya dalam Lukas 23, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Penjahat itu diselamatkan pada menit-menit terakhir hidupnya. Bukan supaya kita menunda pertobatan. Bukan. Kita itu saudara, mengerti bahwa kisah itu dicatat untuk menunjukkan betapa besar kasih karunia Tuhan itu. Itu dia. Begitu. Mengapa itu dicatat? Supaya kita mengerti. Atau bagaimana kasih Tuhan itu betapa besar bagi setiap manusia. Itu loh maksudnya. Masalahnya tidak seorang pun tahu apakah ia akan memiliki kesempatan seperti itu. Tak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun tahu kapan hidupnya akan berakhir. Nah karena itu Alkitab selalu mengajak manusia Bapak Ibu untuk merespon Tuhan hari ini, saat ini.
Begitu. Saudara, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada hati kita melalui renungan ini. Mungkin ada dosa yang perlu ditinggalkan. Mungkin ada hubungan dengan Tuhan yang perlu dipulihkan. Mungkin ada panggilan Tuhan yang selama ini kita abaikan. Jangan menunggu waktu yang dianggap lebih baik. Jangan menunggu. Karena waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan itu selalu ada hari ini. Hari ini. Jangan menunda. Hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah keselamatan. Dan tidak ada jaminan bahwa kesempatan yang sama akan datang kembali besok. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Saudaraku, ya, salah satu kalimat yang sering terdengar itu, nanti saja kalau sudah tua saya bertobat. Nanti saja ada waktunya saya bertobat. Bapak Ibu, mungkin karena kita sering mendengar kalimat itu terdengar dari orang lain. Atau mungkin pernah terlintas dalam hati kita sendiri. Sekarang saya masih ingin menikmati hidup. Sekarang saya masih ingin mengejar cita-cita. Sekarang saya masih ingin melakukan apa yang saya suka. Nantilah kalau sudah tua, barulah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Begitu. Selalu ada alasan seperti itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, saya coba ulang-ulang pertanyaannya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan sampai pada masa tua? Tidak ada seorang pun yang tahu berapa panjang hidup yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Orang yang meninggal di usia lanjut ada. Tapi ada orang yang dipanggil Tuhan saat masih muda. Ada yang berangkat pagi hari dengan sehat, tetapi tidak pernah kembali ke rumah. Karena hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Inilah sebabnya firman Tuhan berkata, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Bukan nanti, bukan besok. Bukan kalau ada waktu. Bukan setelah semua urusan selesai. Tapi sekarang. Sekarang bersyukur. Sekarang respon. Respon firman Tuhan. Respon Tuhan kita. Bapak Ibu, seringkali masalah terbesar itu bukan karena Tuhan tidak memanggil manusia. Masalah terbesar itu adalah manusia terus menunda respon terhadap panggilan Tuhan. Begitu. Hari ini Tuhan berbicara. Kita berkata besok saja. Besok saja. Besok Tuhan berbicara lagi. Kita berkata nanti saja. Lalu waktu terus berjalan. Waktu terus berputar. Dan tahun demi tahun berlalu. Dan tanpa sadar, hati semakin keras. Dosa memiliki sifat yang berbahaya Bapak Ibu. Semakin lama dipelihara, semakin terasa biasa. Awalnya hati masih merasa bersalah. Lama-kelamaan menjadi terbiasa. Awalnya masih ada pergumulan, lama-kelamaan tidak lagi merasa terganggu. Itulah sebabnya manusia bertobat. Harus bertobat. Jadi jangan menunda bertobat. Itulah sebabnya menunda pertobatan itu adalah keputusan yang sangat berbahaya. Jangan menunda pertobatan. Harus bertobat, amin.
Jangan menunda lagi. Bayangkan saudara, sebuah pohon yang kecil yang tumbuh di halaman rumah Anda, di halaman rumah kita. Ketika masih kecil, pohon itu mudah dicabut. Ketika masih kecil, pohon itu mudah diarahkan, dibengkokkan ke sana, dibengkokkan ke sini. Mudah dibentuk, tapi setelah puluhan tahun akarnya masuk jauh ke dalam tanah, mencabutnya juga menjadi lebih sulit, atau mengarahkan, membengkokkan ke sebelah sana sini situ juga akan semakin sulit. Demikian juga dengan dosa, semakin lama dibiarkan semakin kuat akarnya dalam kehidupan seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Kalau harus sempurna dulu baru datang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa datang. Tidak ada seorang pun yang masuk kategori. Tidak ada seorang pun yang kudus, yang sempurna di dalam dunia ini. Jadi Tuhan mencari hati yang mau datang kepadanya. Hati yang mau berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu. Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ingin menyerahkan hidupku kepadamu. Saudara, lihatlah penjahat yang disalib sebelah Yesus itu. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia berseru kepada Yesus. Dan Yesus menerimanya. Saya ulang Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Tapi jangan lupa satu hal. Penjahat itu bertobat pada detik-detik terakhir hidupnya. Dan tidak seorang pun tahu apakah ia akan memiliki 1 jam lagi atau tidak. Itu masalahnya. Apakah kita tahu bahwa nanti bisa seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus? Ya tidak bisa. Tidak tahu kita. Karena itu, ia tidak menunda. Saat kesempatan itu datang, ia langsung merespon. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin Tuhan sedang memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan yang sama seperti yang Tuhan berikan kesempatan kepada salah satu penjahat yang di sebelah kanannya. Bukan berarti kita harus menunggu usia tua untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena sesungguhnya hidup bersama Tuhan bukan sesuatu yang mengurangi kebahagiaan. Mungkin Anda yang berpikir, ada orang berpikir setelah nanti mengikut Tuhan, maka kebahagiaan kita berkurang. Saudaraku, justru hidup bersama Tuhan adalah kehidupan yang paling berarti. Banyak orang menghabiskan masa mudanya mengejar dunia. Ketika tua, mereka menyadari bahwa uang tidak bisa membeli damai sejahtera itu. Uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Jabatan tidak bisa membeli keselamatan. Bahkan popularitas tidak bisa membeli hidup yang kekal. Pada akhirnya manusia itu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Karena itu, mengapa harus menunggu tua? Itulah sebabnya mengapa harus menunggu sakit? Mengapa harus menunggu kehilangan? Mengapa harus menunggu hidup hancur terlebih dahulu baru mengikut Tuhan? Mengapa? Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan sekarang. Datanglah kepada Tuhan.
Saat masih ada kesempatan nih, saat hati masih bisa mendengar suaranya, saat pendengaran kita masih bisa mendengar, saat pintu kasih karunia itu masih terbuka. Jika hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara, jika hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita, siapapun yang mendengar, siapapun yang menyaksikan video ini bukan kebetulan. Saudara, jangan keraskan hatimu. Jika hari ini Tuhan memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya, jangan menundanya. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak satupun orang yang di dunia ini yang mengerti hari esok. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan mengasihi kita hari ini. Tuhan mengasihi kita hari ini. Tuhan memanggil kita hari ini. Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Waktu yang tepat datang kepadanya. Sebab pertobatan yang terbaik bukanlah saat kita sudah tua. Pertobatan yang terbaik bukanlah saat kita sedang menuju karir. Atau pertobatan yang terbaik bukanlah saat kita hidup nyaman. Atau saat pertobatan yang terbaik bukanlah duduk di tahta kerajaan. Pertobatan yang terbaik adalah saat kita mendengar suara Tuhan dan segera meresponnya. Itulah pertobatan yang terbaik. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan ini kita belajar sebuah kebenaran yang sederhana. Sederhana tapi sangat penting. Masalah terbesar bukanlah seorang bertobat saat muda atau saat tua. Masalah yang sesungguhnya adalah ketika seorang terus menunda respon terhadap panggilan Tuhan. Itu dia. Alkitab tidak pernah melarang orang tua untuk bertobat, tidak. Alkitab tidak pernah melarang bahwa nanti setelah sudah sakit-sakitan baru bertobat, tidak. Atau nanti setelah tidak punya apa-apa baru bertobat, tidak dilarang. Alkitab tidak pernah melarang. Bahkan sepanjang sejarah gereja, banyak orang menemukan Tuhan pada usia yang sudah lanjut. Banyak. Kasih karunia Tuhan tetap terbuka bagi siapa saja yang datang kepadanya. Datang dengan sungguh-sungguh. Namun Alkitab juga mengajarkan sebuah prinsip hikmat. Jangan menunda sesuatu yang paling penting dalam hidup. Jangan menunda sesuatu yang paling penting dalam hidup. Bapak Ibu, itu diungkapkan Raja Salomo. Jika rumah kita terbakar, kita tidak berkata nanti saja saya padamkan. Tidak. Jika tubuh kita sakit parah, Bapak Ibu, kita tidak berkata nanti saja saya berobat. Demikian pula ketika Tuhan berbicara kepada kita hari ini, respon dengan bijaksana. Datang kepadanya sekarang. Responi, Bapak Ibu. Respon. Nah, saudaraku, sesungguhnya pertobatan itu bukan hanya tentang persiapan menghadapi kematian. Pertobatan adalah tentang bagaimana kita mengalami kehidupan yang benar bersama Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir bertobat itu berarti kehilangan kebebasan. Bertobat itu berarti kehilangan sukacita. Atau bertobat itu kehilangan saudara atau kehilangan siapapun. Kehilangan. Padahal yang benar Bapak Ibu, pertobatan membebaskan manusia dari kuasa
kuasa yang merusak hidup kita. Itu membebaskan, saudara. Tuhan tidak pernah memanggil kita karena ingin mengambil sukacita kita. Tidak. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mengambil sukacita kita. Tuhan memanggil kita karena Dia ingin menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Amin. Dia menyelamatkan dan memanggil kita karena Dia ingin menyelamatkan kita dari jalan yang salah itu. Seperti seorang ayah memanggil anaknya menjauh dari jurang. Bukan untuk membatasi langkah anak itu, tapi untuk menjaga hidup anak itu. Sudah. Nah karena itu jangan memandang pertobatan itu sebagai beban. Ya. Pandanglah pertobatan itu sebagai undangan kasih. Kasih yang dari Tuhan. Undangan untuk mengenal lebih dekat. Undangan untuk mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati. Undangan untuk hidup sesuai tujuan yang Tuhan telah rencanakan, yang Tuhan telah rancang. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Besok bukan milik kita. Kemarin itu sudah berlalu. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Bapak Ibu, Saudara, seringkali keputusan-keputusan yang besar, yang mengubah hidup kita dimulai dari langkah yang besar. Tetapi dari satu respon sederhana, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Begitu. Dan dari keputusan-keputusan yang besar yang mengubah hidup kita itu dimulai dari langkah-langkah yang besar. Bukan, tapi dari satu respon sederhana. Bagaimana kita merespon? Ada orang berpikir bahwa keputusan-keputusan besar itu yang mengubah hidup itu harus dimulai dari langkah-langkah yang besar. Harus dimulai dengan langkah-langkah yang spektakuler. Tapi Bapak Ibu, dari respon yang sederhana, Tuhan, aku mau datang. Ini respon yang sangat sederhana. Gitu, respon yang sederhana. Jadi tidak dimulai dari keputusan-keputusan yang besar. Jadi jangan buat waktu untuk nanti bertobat. Jangan jadwalkan nanti. Atau Anda berkata nanti saya akan bertobat. Jangan. Tapi bertobat respon saat hari ini juga. Hari itu juga. Amin, saudara. Gitu. Jangan membuat waktu atau jangan menjadwal. Karena apa? Banyak orang berpikir keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup harus selalu dengan keputusan-keputusan yang spektakuler, yang besar, langkah-langkah yang besar. Tidak, Bapak Ibu. Coba respon. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Itu. Amin. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tetapi juga yang meresponnya dengan iman dan ketaatan. Dan ketika suatu hari kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita tidak menyesali. Karena telah datang kepada Tuhan. Ya. Saudaraku, sebaliknya saudara, kita akan bersyukur. Karena tidak menunggu terlalu lama untuk mengenal Dia.
yang mengasihi kita sejak semula. Amin. Ya, Dia mengasihi kita sejak semula. Dan kita harus bersyukur. Haleluya. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Dan doa harapan kami kita semua dapat merespon firman Tuhan. Ya. Merespon bagaimana Tuhan sedang mengasihi kita. Hari ini, jangan tunggu besok Bapak Ibu. Jangan tunggu besok, saudara. Hari ini. Baik Bapak Ibu dikasih nama Tuhan, kita masuk dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami merenungkan hari ini ya Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, dan tidak pernah lelah memanggil semua manusia untuk kembali kepadamu. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami menunda-nunda hal-hal yang paling penting dalam hidup kami. Kami begitu sibuk dengan urusan dunia, mengejar berbagai keinginan-keinginan dan rencana kami sendiri. Sehingga kami lupa bahwa hidup ini adalah anugerah yang berasal daripadamu. Ampunilah kami Tuhan. Jika selama ini kami lebih banyak mengikuti kehendak kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami juga Tuhan. Ampuni kami jika hati kami pernah menjadi keras terhadap teguran dan panggilan-Mu. Hari ini kami belajar bahwa waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan bukanlah besok. Bukan nanti ketika usia kami lebih tua, melainkan hari ini. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, bentuklah hati kami, agar kami selalu peka terhadap suara-Mu. Berikan kami hikmat untuk menggunakan waktu yang Engkau percayakan dengan benar. Tolong kami Tuhan agar tidak menunda ketaatan, tidak menunda pertobatan, dan tidak menunda untuk hidup semakin dekat kepadamu. Kami berdoa bagi setiap Bapak Ibu para pendengar renungan ini. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan mereka yang sedang lemah, menghibur mereka yang sedang bersedih, mengangkat mereka yang sedang terjatuh, dan memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Berkatilah keluarga kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami, pelayanan seluruh umat-Mu yang hadir, yang mendengarkan dan yang menyaksikan video ini. Berkatilah Tuhan kesehatan kami seluruhnya dan seluruh langkah hidup kami. Biarlah dalam segala sesuatu nama-Mu dimuliakan. Terima kasih karena karunia-Mu selalu tersedia bagi setiap orang yang datang kepadamu dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa. Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dimanapun berada. Dua harapan kami, kita semua sehat-sehat. Dan sampai jumpa dalam video besok pagi lagi. Haleluya. Amin.